kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai beribadah Live Kids. Tuhan Yesus, tolong berkatikan Cici Koko yang akan melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus tolong memberkatikan kami biar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Cici dan Koko. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom adik-adik, happy Sunday. Pasti udah gak sabar kan buat ibadah hari ini. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dan kita nyanyikan lagu Tubuhku Memuji Tuhan. Adik-adik masih pada semangat kan ya? Yuk kita nyanyiin satu lagu lagi, yaitu Ayo Baca Firman. Siapa nih di sini yang di rumah masih rajin baca firman? Yeay, good job. Tetap semangat ya untuk baca firman Tuhan. Yuk kita nyanyiin lagu ini dengan penuh semangat dan juga pakai gerakannya ya. Firman Tuhan pelita kakiku dan terang bagi jalanku.
kuat dan semakin lebat. Yuk kita ulang dari awal ya adik-adik. Kita lebih semangat lagi. Firman Tuhan pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menuntun hidupku, menyinari dan sirami hidupku. Apa adik-adik? Ayo baca firman, ayo baca firman, baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, makin cinta Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat. Ayo baca firman, ayo baca firman, baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, makin cinta Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat. Ayo lebih semangat lagi adik-adik. Ayo baca firman, ayo baca firman, baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, makin cinta Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat. Ya, betul banget adik-adik. Lebih semangat lagi untuk baca firman Tuhan dan Tuhan ya, biar Roh Kudus selalu hidup dalam diri kita. Semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa untuk Oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi Oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka agar Oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah adik-adik, sudah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita nyanyiin satu lagu dulu, yaitu Tuntun Hidup. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku
Yesus, terima kasih. Pada siang hari ini kami percaya Tuhan, Engkau mau untuk berkata-kata buat kami. Dan kami mau memberikan hati kami, telinga kami buat Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada hari ini buat kami. Berbicaralah Tuhan, pakai setiap firman ini Tuhan, untuk kami bisa mengerti sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan, amin. Adik-adik, kalian masih ingat siapa sih nama pemimpin bangsa Israel yang memimpin bangsanya dengan setia? Mungkin coba ingat-ingat cerita-cerita minggu lalu. Iya, siapa namanya? Betul, Bapak Musa. Nah, Bapak Musa, waktu dia memimpin bangsa Israel dalam waktu yang cukup lama, sehingga usianya semakin lama semakin menjadi tua. Dan dia butuh untuk seorang yang menggantikan dia memimpin bangsa Israel. Tuhan memilih seorang laki-laki bernama Yosua untuk membawa bangsa Israel memasuki negeri perjanjian. Yosua adalah seorang pemimpin yang baik. Pekerjaan Yosua pastinya gak mudah adik-adik. Karena bangsa Israel bertumbuh menjadi bangsa yang sangat besar. Tentu saja sulit untuk memastikan bahwa setiap orang sudah diurus dengan baik. Tapi Tuhan memberikan Yosua janji yang khusus. Janji itulah yang dipegang oleh Yosua. Tuhan berkata bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ikutilah semua hukum dan perintah yang telah aku berikan kepada Musa. Aku akan memimpin engkau dengan selamat sampai ke negeri perjanjian. Wah, luar biasa janjinya Tuhan ya. Namun ada satu lagi nih yang diingatkan oleh Tuhan, bahwa hanya perlu kuatkan dan teguhkan hatimu, karena aku Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, adik-adik, di tengah kepemimpinannya ini, Yosua memilih 2 orang pemberani untuk dengan diam-diam menyeberangi sungai Yordan dan memasuki kota Yeriko. Mereka harus menyelidiki betapa baiknya pertahanan kota itu, kekuatan pasukan musuh, dan berbagai informasi lainnya yang dapat mereka peroleh, supaya mereka bisa tahu keadaan di dalam kota Yeriko tersebut. Dengan diam-diam kedua pengintai itu menyeberangi sungai Yordan dan cepat-cepat memasuki Yeriko. Di sana mereka menuju ke rumah tempat tinggal seorang perempuan yang bernama siapa? Ada yang tahu? Iya, Rahab. Mereka mungkin memperhatikan dengan sesama untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang membuntuti mereka. Karena mereka tidak ingin Raja Yeriko mengetahui kehadiran mereka. Akan tetapi ternyata Raja tahu adik-adik. Dengan segera ia mengirimkan beberapa orang untuk menemukan kedua pengintai tadi. Orang-orang yang disuruh tadi pergi ke rumah Rahab dan mengetuk pintu. Tok 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 katanya. Keluarlah pengintai-pengintai itu katanya. Dia suruh keluar pengintai-pengintai yang ada di rumah Rahab. Lalu cepat-cepat Rahab membawa para pengintai itu ke ruang di atas rumahnya, menyembunyikan mereka di bawah timbunan jerami. Kemudian Rahab turun kembali, dia buka pintunya dan dia lihat orang yang disuruh oleh raja tadi. Kata mereka, kami mendengar ada 2 pengintai di sini. Mereka telah diutus oleh bangsa Israel loh untuk menyelidiki cara yang terbaik untuk menyerang kita. Ayo sekarang serahkan mereka kepada kami. Lalu si Rahab bilang nih adik-adik, memang tadi ada 2 orang kesini, tapi mereka sudah pergi. Aku gak tahu kalau mereka itu pengintai. Lah, mereka cepat-cepat keluar tadi sebelum pintu gerbang ditutup. Aku tidak tahu kemana orang itu pergi, tapi aku rasa
Kamu bisa menangkap mereka kalau kamu pergi cepat-cepat. Ketika orang-orang Yeriko mendengar hal itu, buru-buru mereka pergi keluar ke tempat di mana yang ditunjukkan sama Rahab tadi untuk mencari pengintai tadi. Nah, Rahab setelah itu menutup pintunya dan kembali lagi ke atas rumahnya untuk memberitahukan pada pengintai tadi bahwa mereka sudah selamat. Nah, adik-adik, Rahab menceritakan kepada para pengintai mengapa sih dia mau untuk menolong mereka, padahal jelas-jelas mereka adalah musuhnya orang Yeriko. Kata Rahab nih adik-adik, katanya, aku tahu bahwa kalian menyembah Tuhan yang esa dan benar. Tuhanmu itu banyak mengadakan mujizat untuk bangsamu. Dan aku mendengar bagaimana dia membelah Laut Merah dan menolong kalian sehingga banyak sekali kalian menang dalam pertempuran. Penduduk Yeriko sangat ketakutan menghadapi kamu. Mereka tahu bahwa Tuhanmu akan menolongmu untuk mengalahkan kami. Maka sekarang aku memohon kemurahanmu. Berjanjilah kepadaku bahwa kalian akan menyelamatkan nyawaku dan seisi rumahku pada waktu kalian merebut kota ini. Kedua pengintai ini setuju dengan perkataan Rahab. Dia mau menjamin keselamatan Rahab dan seisi rumahnya. Tapi jangan sampai kamu juga mengkhianati kami. Nah, akan tetapi katanya nih ya, kata dua pengintai tadi, ada satu hal yang harus kau lakukan. Kamu harus menggantungkan tali merah di jendelamu. Tali itu akan menjadi tanda bagi pasukan kami. Rumah yang mana adalah rumahmu. Kumpulkanlah seluruh keluargamu di dalam rumahmu. Mereka tidak boleh meninggalkan rumahmu. Apabila mereka berada di jalan, kami tidak akan tahu bahwa mereka adalah anggota keluargamu. Kami berjanji bahwa setiap orang yang ada dalam rumahmu pasti akan selamat. Oke, kata Rahab. Kemudian ia menggunakan tali untuk menurunkan kedua pengintai itu dari jendelanya. Dibawa pengintai tersebut dekat jendela lalu dituruni dengan tali untuk melewati tembok kota. Kata Rahab, tinggallah di pegunungan itu selama 3 hari dan kemudian pulanglah kepada kaummu. Lalu kedua pengintai itu mematuhi petunjuk Rahab dan berlari ke pegunungan. Ayat hafalan kita hari ini adalah janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saya 41 ayat 13. Ulangi sekali lagi ya teman-teman. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saya 41 ayat 13. Tak ingat simpan dalam hati. Adik-adik, setelah mendengar cerita kita hari ini, wah, Cici sangat dikuatkan dengan firman Tuhan hari ini. Siapa coba yang merasa dikuatkan hari ini? Iya, karena Tuhan memberikan janjinya. Buat siapa? Buat Yosua. Nah, begitu juga Rahab yang percaya akan janji dari para pengintai tadi. Nah, adik-adik, janji-janji Tuhan itu terdapat di dalam apa? Alkitab, di dalam firman Tuhan. Banyak janji-janji yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita umatnya. Bukan hanya untuk bangsa Israel aja, tapi kita juga anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Nah, adik-adik, kalaupun mungkin dalam kondisi kalian, dalam keadaan yang hari ini kalian merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, kalian mesti percaya dan pegang, ingat kembali janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Coba
Siapa yang masih rajin? Ayo baca firman. Coba angkat tangannya. Iya, jangan sampai kalian males baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu terdapat banyak janji-janji yang luar biasa buat kita. Yang mungkin waktu kita mengalami rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir, firman Tuhan itu yang akan berikan ketenangan buat kita. Melalui janji-janjinya Tuhan pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Dan kita mesti percaya, ya, percaya bahwa janji yang Tuhan berikan buat kita semua tidak pernah mengecewakan kita. Seperti Rahab yang percaya kepada janji dari para pengintai tadi. Nah, kita juga mesti percaya, ya. Seperti Rahab tadi, kita mau letakkan percaya kita sama janji-janjinya Tuhan yang luar biasa. Karena Dia penolong kita, karena Dia yang sanggup memberikan kita jalan keluar dari setiap permasalahan apapun juga. Nah, Cici mau kita semua hari ini semakin kuat lagi untuk membaca firman Tuhan, semakin rajin lagi untuk terus menggali setiap apa yang menjadi isi dari firman Tuhan itu. Bukan cuma kita sekedar tahu, tapi kita mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang mau? Iya, oke, banyak sekali. Yes. Dan hari ini kita benar-benar bisa dikuatkan ya. Janji firman Tuhan tadi bilang apa? Jangan takut, sebab Tuhan yang akan menolong kita. Dia akan menolong apapun permasalahan kita, apapun kesulitan kita, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, Dia sanggup menolong. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau tutup doa bersama-sama, menutup kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita sudah dengar. Dan biarlah Roh Kudus bisa berbicara hari ini. Undang Roh Kudus untuk berbicara. Kalau adik-adik ada yang saat ini mengalami ketakutan, mengalami khawatir, mengalami permasalahan apapun juga, mari saat ini perkatakan janji Tuhan bahwa Dia Tuhan yang akan menolong kita semua. Dan kita gak mau jadi anak-anak yang takut lagi, sebab kuasanya besar buat kita semua. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Sungguh hari ini kami dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak pernah gagal. Dan kami mau percayai setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus menggali setiap kebenaran firman Tuhan buat hidup kami, sehingga hidup kami bisa kedapatan kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini mengalami kekhawatiran, kalau ada di antara kami saat ini mengalami ketakutan, banyak masalah dalam kehidupan kami, saat ini kami mau mempercayai janji-Mu. Berikan kami ketenangan, berikan kami jalan keluar, karena kami tahu Engkau Allah penolong kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Aku juga mau mengajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Halo adik-adik Live Kids, Cici punya beberapa pengumuman nih buat kalian semua. Simak baik-baik ya. Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang sudah ada, dan dipastikan adik-adik semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana pada jam 8, 11,
dan 5 sore akan diadakan juga di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di C14 Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap kalian datang untuk ibadah onsite, jangan lupa dibawa kartunya dan di-tag di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk kalian yang belum mendapatkan kartu absensi, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing pada saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk ke dalam sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online melalui YouTube Live Kids yang dapat diakses pada jam 9.30. Adik-adik dan papa mama dimohon untuk memperhatikan info-info yang berada di grup WA kelas Live Kids atau sosial media Live Kids agar tidak ketinggalan info-info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian pengumuman yang dapat Cici sampaikan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.